Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM, dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia-manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Disitulah Prof. Mahfud menjelaskan pentingnya penegakan hukum, birokrasi yang tidak menjelimet. Oke. Itu jelas. Jadi, Jadi kalau yang disampaikan oleh Cawapres 02, maaf tuh ya. Itu lebih pada, kalau saya berpantun tuh, jaka sembung bawa pacul, gak nyambung Samsul. Pakar siber bingung soal hilirisasi digital ala Gibran? Oh, jadi ngawur asal viral. Media asing Al Jazeera beri komentar memalukan. Julukan Nepo Baby permalukan Jokowi. Kita lihat sampai tanggal 23, SJIE, hanya pada SJIE saja, itu perbincangan terhadap Pak Gibran menuai sentimen negatif yang cukup tinggi. Bahkan sebenarnya ketika kita berbicara, lepaskan SJIE ini, kita berbicara tentang Pak Gibran saja, sentimen negatif pada Pak Gibran itu kemudian berbalik, sentimen positif pada Pak Gibran itu berbalik pada tanggal 23 menjadi cukup signifikan ya. Dia memang mengerti substansi, maka dia akan menjelaskan secara lugas tentang SJIE bukan SGIE. Jadi artinya memang tidak memahami substansi Mas Gibran. Tapi apakah memahami substansi itu menjadi penting? Untuk level saat ini memang yang dipentingkan buat Mas Gibran adalah show aja. Dan itu berhasil membuat sentimen ketidakpercayaan publik yang tadinya menyangka dia tidak bisa debat, dia bisa debat. Inilah adalah taktiknya Gibran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Beberapa pengamat kebingungan soal hilirisasi digital yang dijanjikan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada saat debat Cawapres Jumat 22 Desember lalu. Kebingungan bahkan dialami oleh pakar ekonomi digital, salah satunya Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Selyos Nailul Huda. Sebagai pengamat ekonomi digital, Nailul mengaku heran dengan istilah hilirisasi digital ala Gibran. Ia juga secara jujur mengaku tidak mengerti maksud dari hilirisasi digital yang dikatakan oleh putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Ia menyebut hilirisasi digital yang disampaikan Gibran tidaklah jelas dan tidak terarah. Hilirisasi digital menurutnya kemungkinan hanya diucapkan Gibran untuk kepentingan kampanye semata. Nailul menjelaskan, hilirisasi biasanya proses pengolahan bahan baku atau raw material menjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi. Nah, kalau soal hilirisasi digital, tidak diketahui apa yang mau disasar, teknologinya kah, manusianya kah, atau apanya. Hal serupa juga diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies, Selyos Bima Yudhistira. Bima mengatakan hilirisasi yang disampaikan Gibran rancu karena digital merupakan jasa, bukan barang industri atau komoditas. Padahal, terminologi hilirisasi menurut Bima biasanya melekat pada penciptaan nilai tambah pada sektor berbasis komoditas atau industri. Kalau yang dimaksud Gibran seperti AI, kemudian blockchain dan Web3 itu bukan hilirisasi, tapi lebih tepatnya inovasi digital. Atau mungkin maksudnya Gibran pengembangan digitalisasi karena saat ini sudah sampai pada tahap Web4 di mana teknologi internet tidak hanya terdesentralisasi tapi juga tersebar luas. Bahkan, peneliti Indef, Izzuddin Al-Faras mengatakan tidak ada istilah hilirisasi digital dalam dunia akademik. Nah, paham kan mengapa banyak pihak, juga para pengamat yang bingung? Karena memang programnya Prabowo Gibran itu nggak jelas kemana arahnya. Jangankan pengamat, masyarakat saja dibikin bingung. Bahkan saking tidak berkualitasnya Gibran, sampai-sampai media luar negeri pun memberitakan hal yang memalukan. Media tersebut adalah Al Jazeera. Setelah debat Cawapres kemarin, Al Jazeera memberikan julukan kepada Gibran sebagai Nepo Baby. Ini tentu memberikan fakta bahwa pencalonan dirinya sebagai wakil presiden adalah karena adanya gerakan nepotisme.
Label Nepo Baby diberikan untuk Gibran sebagai bentuk kritik karena masalah nepotisme yang membuat dirinya sebagai anak presiden bisa melenggang maju menjadi cawapres. Al Jazeera pun menyoroti pencalonan Gibran sejak bulan Oktober, di mana banyak kontroversi yang akhirnya menimbulkan tuduhan Nepo Baby dan politik dinasti yang dibangun Presiden Jokowi. Tanpa pengalaman politik selain 2 tahun menjabat sebagai wali kota Surakarta, Gibran dituding mengikuti jejak sang ayah yang menjabat sebagai wali kota Surakarta dulunya dan tidak memiliki bonafit dibandingkan kandidat pesaingnya. Pencalonan Gibran difasilitasi oleh keputusan kontroversial dari MK pada bulan Oktober yang melonggarkan persyaratan usia minimum untuk capres-cawapres. Meski pengadilan pada prinsipnya menjunjung batas usia minimal 40 tahun, para hakim membuat pengecualian yang memperbolehkan pejabat yang berusia minimal 35 tahun untuk mencalonkan diri jika mereka sebelumnya terpilih untuk menjabat, memungkinkan Gibran menjadi pasangan dari Menhan Prabowo menjelang pemilu 14 Februari nanti. Keputusan tersebut menimbulkan kontroversi di Indonesia karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah Anwar Usman yang merupakan saudara ipar dari Joko Widodo. Jadi sudah tahu kan mengapa Gibran sangat tidak pantas menjadi seorang pemimpin? Bagaimana menurut Anda? Tahu tidak, lagi-lagi ya, sumpah Ahok ini memakan korban. Ya, tapi jujur saja ya, saya sendiri gak tahu apakah korbannya selama ini benar akibat karma Ahok atau bukan. Tapi yang jelas, saya meyakini bahwa karma itu tetap ada. Karma Ahok masih terus cari mangsa. Denny Siregar sindir Zulhas yang jadi sasaran selanjutnya. Terungkap campur tangan Zulhas yang hancurkan Ahok dulu. Dari Forum Umat Islam Bersatu beserta beberapa ormas Islam yang ada di Jakarta akan melaporkan Zulkifli Hasan di Barreskrim Mabes Polri terkait viralnya video penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, di mana pada video tersebut Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini memberikan sindiran kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang melecehkan sholat dengan menyangkut pautkan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sebelumnya viral potongan video berdurasi 52 detik berisikan Zulhas yang menceritakan pengalamannya berkeliling daerah dan menemukan ada yang tak sama di masyarakat ketika sholat maghrib. Menurut Zulhas, ada beberapa orang di sejumlah daerah yang tidak lagi mengucapkan amin usai membaca surat Al-Fatihah. Kemudian, jari yang dikeluarkan saat tahiyat akhir sholat bukan 1 tetapi 2. Hal itu pun menurut Zulhas karena kecintaannya dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Melihat hal itu lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar pun menyinggung kubu sebelah yang dulu mendemo mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok karena menista agama. Menurut Denny, yang kemarin mendemo Ahok karena dibilang menista agama, sekarang mati-matian membela Zulhas karena menganggapnya tidak menista agama. Pilpres memang se-Gibran itu, karena diduga Zulkifli Hasan ini adalah salah satu motor utama penggerak massa ketika Ahok dianggap menista salah satu agama. Walaupun banyak yang menyatakan itu adalah hoax, bahkan terbuktikan di pengadilan, maka sekarang saatnya semesta mengajarkan kepada seorang Zulkifli Hasan bahwa dialah penista agama yang sesungguhnya karena Ahok menampol Zulhas dengan telak. Bahkan, Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin pun juga ikut menanggapi perilaku Zulhas. Menurut Wapres, pihak yang menyinggung ritual keagamaan melalui narasi politik sebagai bentuk perilaku yang kekanak-kanakan. Ma'ruf Amin mengatakan, kata amin dalam ritual ibadah umum diucapkan untuk menyimpulkan dan mengakhiri suatu doa dan bermakna sebagai istilah agar dikabulkan. Namun menjelang kontestasi Pilpres 2024, kata amin pun identik dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Mohaimin atau yang disingkat sebagai pasangan amin. Ma'ruf Amin pun menghimbau masyarakat untuk tidak alergi terhadap kata amin karena tidak selalu berkorelasi pada kepentingan politik. Masih ingat dengan Buniani?
yang dulu melaporkan Ahok karena menista agama, juga ikut angkat bicara. Ia membandingkan kasus penistaan agama yang pernah menjerat Ahok dengan lelucon Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait sholat. Buniyani menyebutkan lelucon Zulhas soal sholat tersebut secara jelas merupakan bentuk penistaan agama. Oleh karena itu, kata Buniyani, umat Islam sangat menyesalkan penistaan agama yang dilakukan oleh Mendak itu yang bisa berakibat pidana. Ia pun lantas mengungkit kembali kasus penistaan agama yang pernah menjerat Ahok. Menurut Buniyani, Ahok dulunya sempat dipidana karena dinilai telah menistakan surat Al-Maidah ayat 51. Sementara Zulhas sekarang menurutnya telah menistakan surat Al-Maidah ayat 57. Lewat unggahannya itu, Buniyani juga memperingatkan kepada semua pihak agar tidak menjadikan agama, apalagi sholat sebagai bahan lelucon hanya untuk membela capres tertentu. Pernyataan Zulhas ini mungkin dianggap bercanda, hanya pernyataan biasa di masa politik seperti sekarang. Tapi penulis jadi berpikir bila Zulhas ini berlebihan. Saya tidak yakin ada orang yang sampai segitunya tidak mau menyebut amin setelah imam membaca Al-Fatihah, dan yang sampai tidak mau menjulurkan satu telunjuk jari di saat tasyahud hanya karena takut disangka mendukung capres dan cawapres tertentu. Saya kira Zulhas pada kesempatan ini harus minta maaf atas kekilafannya. Mengapa harus minta maaf? Karena Zulhas memiliki dua kesalahan. Pertama, melakukan pelecehan terhadap pelaksanaan sholat. Kedua, melanggar aturan kampanye. Kalau memang Zulhas datang mau kampanye 02, seharusnya minta cuti dari Menteri Perdagangan dong. Kapasitas Zulhas sebagai Menteri Perdagangan datang ke Semarang memberikan sambutan pada acara rapat kerja Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, bukan untuk berkampanye yang justru videonya viral sebagai pelecehan sholat. Jadi apakah karma Ahok kini sedang mengincar Zulkifli Hasan? Bagaimana menurut Anda?